وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang kami hormati Al-Mukarram, para alim, para ulama, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu, pendiri, pembimbing Majelis Taklim Iwamit On Air, rahimakumullah. Yang kami hormati wa nafsu bidzikri, ketua dan wakil ketua Majelis Taklim Iwamit On Air, yang mulia Ibu Isna Hidayati dan Ibu Uliami dan seluruh jajaran pengurus serta seluruh jamaah hadirin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, tiada kata dan ungkap rasa melainkan sanjung madah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah sampai detik ini, sampai saat ini Allah memberikan beberapa nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang berupa nikmat sehat dan sempat, iman dan Islam, sehingga pada bulan ini bertepatan dengan hari ke-9 dari bulan Ramadan, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita. Maka siokianya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa demikian? Karena banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin pada tahun lalu bisa bersama dengan kita, atau mungkin masih bisa duduk bersama. Namun pada saat ini, pada bulan ini, pada tahun ini, Allah tidak memberikan kesempatan karena Allah sudah mencabut mendahului kita semua. Maka pantas dan patut kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita ini adalah merupakan manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita meraih pahala yang sebegitu banyak di bulan Ramadan ini. Agar kita menjadi predikat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan pada tahun ini Allah menerima semua amal ibadah kita sehingga kita mendapat fitrah predikat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita turunkan dan kita liahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaat dan pertolongannya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, Ustaz Ustazah rahimakumullah dan teman-temanku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema menjaga keimanan dan ketenangan hati dengan zikrullah. Sesuai dengan ayat tadi, wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum. Dan mereka akan menjadi tentram hatinya, tenang hatinya.
Maka itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka ingatlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram, hati kita tidak akan gelisah karena kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ahabbul kalami ila Allah arba'un." Perkataan, ucapan yang keluar dari mulut kita yang paling disenang oleh Allah Subhanahu wa taala, arba'un, ada 4. Yang pertama, subhanallah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walhamdulillah, bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ilaha illallah, dan yang ketiga adalah tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, wallahu akbar, yaitu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan hadisnya, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Maka tidak masalah kita memulai dari mana, baik itu memulai dari Allahu Akbar terdahulu, kita memulai dari kalimat la ilaha illallah terdahulu, baik kita memulai dari walhamdulillah terlebih dahulu, ataupun subhanallah, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah dimulai dari mana saja. Artinya, saudaraku semua ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dimanapun dan kapanpun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, la yadurruka bada'ta bi ayyihinna. Walaupun hadis ini mengacu dari mana, dari apa yang kita mulai, baik itu subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, akan tetapi pandangan kita, dimanapun dan kapanpun, kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, Ustaz-Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan jiwa kita, akan menenteramkan hati kita. Hati kita tidak akan gelisah karena kita senantiasa berzikir, zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah, maka paling utamanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sayyidina Abi Dzarrin Al-Ghifari. Qala, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah." Dia matur kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yub'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami sebuah amalan, sebuah pekerjaan, sebuah ucapan, yuqarribuni, yang mendekatkan kami ilal jannah, kepada surganya Allah. Wa yub'iduni, dan menjauhkan kami
minan nari, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab pertanyaan dari Abi Dzar Al-Ghifari, amilta. Qala Nabi, idza amilta sayyi'atan fa'atbiha hasanatan tamhuha. Nabi menjawabnya, ketika kamu melakukan kejelekan, melakukan dosa, fa'atbiha, maka ikutilah kejelekan tersebut, dosa tersebut, hasanatan, dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan yang kita ucapkan itu akan menghapus dosa yang kita kerjakan. Namun perlu kita garis bawahi, maksud hadis di sini adalah dosa kecil atau pekerjaan jelek. Maka Abi Dzar berkata, qala qultu minal hasanati qauli la ilaha illallah. Apakah ini termasuk kebaikan, wahai Rasul? Qauli la ilaha illallah, perkataanku, ucapanku, yaitu la ilaha illallah. Maka apa kata Nabi? Nabi berkata, Nabi bersabda, na'am. Wahia ahsanul hasanati, kata Nabi. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu merupakan paling baiknya kebaikan. Maka puncak daripada zikir yang kita zikirkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan di bulan Ramadan ini banyak zikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena perkataan yang keluar dari mulut kita, ucapan yang keluar dari mulut kita yang paling disenang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Namun kita ambil yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan ahsanul hasanati, merupakan puncak dari kebaikan. Maka Bapak Ibu Ustaz-Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau yang kita kenal dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suatu ketika ada seorang laki-laki sedang wakaf di Arafah, dan di tangannya itu terdapat sebuah 7 batu. Terdapat sebuah 7 batu di tangannya. Faqad asyhadu anni inda rabbina. Batu tersebut telah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata orang laki-laki tersebut, kata seseorang tersebut, bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa saya telah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, batu ini akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa saya telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu fanama. Maka orang tersebut, maka seseorang, karena rajul itu adalah isim nakirah yang tidak tertentu kepada laki-laki, ini seseorang, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Fanama, maka orang itu tidur faro'a fil manami kama yaron naim. Dia bermimpi sebagaimana mimpinya orang sedang tidur. Ka'annal qiyamata qad qamat. Sesungguhnya hari kiamat telah terjadi. Kemudian bagaimana wa annahu husibah?
Dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab, dihitung amalnya, fawajabat lahun nar. Dia masuk neraka. Setelah dihisab amal perbuatannya, dia masuk neraka. Wajib. Fawajabat lahun nar. Dia wajib masuk neraka. Karena sudah masuk neraka, fa'akhadathul malaikatu, maka malaikat membawanya. Mau dimasukkan ke dalam neraka. Falamma zahabu bihi ila babillah, ketika malaikat membawa ke depan pintu neraka, fa'idzal hajarun min zalika min tilkal ahjar, maka tahu-tahu ada batu yang menghalangi di depan pintu neraka tersebut. Ulqiya nafsahu ala babil nar, yang menghalangi pintu tersebut. Ketika malaikat itu membawa orang yang sudah wajib masuk neraka, maka tahu-tahu ada batu menghadang di depan pintu neraka, menghalangi malaikat tersebut membawa orang tersebut. Fajtama'at al-malaikatul azab, maka semua malaikat azab berkumpul. Kemudian ala raf'ihi, mau mengangkat batu tersebut, falam yutiquhu, akan tetapi mereka tidak mampu mengangkat batu yang menghadang di depan pintu neraka tersebut. Tumasiqu bihi ila babil akhar. Kemudian malaikat itu menggiring, membawa seseorang tersebut ke pintu lain dari neraka. Dibawa ke pintu lain. Faidan alaihi hajarun. Tahu-tahu ada batu lain yang menghadang di pintu neraka itu. Falam yakdir al-malaikatu ala raf'ihi. Sehingga malaikat itu tidak mampu. Di pintu pertama sudah dihadangi batu. Di pintu kedua sudah dihadangi batu. Malaikatul azab tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Hatta siqabihi ila sab'ati abwabin nar. Sehingga dibawa ke 7 pintu dari neraka. Akan tetapi tetap dihadangi oleh batu yang mana para malaikat pada tidak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Maka bagaimana malaikat tindakannya? Sumasiqo ila tahtil arsy. Ila tahtal arsy. Kemudian malaikat menggiring, membawa ke arsy. Seseorang tersebut dibawa oleh malaikat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalat al-malaikatu. Maka malaikat berkata kepada Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, anta ta'lamu bi amri abdika. Engkau lebih tahu tentang urusan hambamu ini, tentang perkara hambamu ini. Wa inna la najidu lahu sabilan ilan nar. Kami semua tidak menemukan jalan mau membawa orang ini masuk ke neraka-Mu, ya Allah. Apa jawaban Allah? Faqala Rabbu. Maka Allah menjawabnya tabaraka wa ta'ala. Abdi ashhadta al-ahjara walam bayyi haqqaka. Fakaifa ubi'a ana haqquka. Wa ana syahidun bi syahadatika. Wahai hambaku, kata Allah, saksikanlah, bersaksilah bahwasanya batu saja bisa tidak menyia-nyiakan kepada haknya. Karena mereka sudah bersaksi bahwa dia pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Fakaifa udi'a ala haqqaka. Bagaimana saya bisa menyia-nyiakan hakku, kata Allah. Wa ana syahidun bi syahadatika, sedangkan saya menyaksikan sendiri bahwa orang itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah melanjutkan, Allah berfirman, udkhuluhu al-jannata. Maka Allah berfirman, Allah berkata kepada malaikat,
Udkhulu, masukkanlah orang tersebut ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawa oleh malaikat. Falamma qaraba min babil jinan, ketika dekat dengan pintu surga, malaikat sudah mendekati pintu surga, idzal abwabuha mughallaqatun. Tahu-tahu pintu surga terkunci. Ketika pintu surga terkunci, maka faja'at, datang syahadatu an la ilaha illallah. Maka datang persaksian dari orang tersebut, yaitu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Datang kalimat la ilaha illallah. Wa futihatil abwab kulluha fadakhala ar-rajulu, maka pintu surga semuanya terbuka ketika sudah datang kunci daripada surga, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ar-rajul, maka seorang laki-laki tersebut dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci daripada surga adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiapnya bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis lain disebutkan Sayyidina Umar Abdullah, diceritakan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Dia berkata, khamsun man kunna fihi sya'idun fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara, ada 5 hal, ketika 5 hal itu tertanam di dalam diri manusia, di dalam jiwa kita, tertanam 5 hal itu, maka pasti dan pasti orang itu akan beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Apakah kita tidak mau ketika ditawarkan 5 perkara akan beruntung di dunia dan akhirat? Tentu sebagai umat muslim, sebagai umat Muhammad, sebagai orang-orang yang bertakwa, kita mau, kita suka, karena kita akan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama, ketika 5 hal tertanam dalam diri manusia akan beruntung di dunia dan akhirat? Yang pertama, awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtan ba'da waqti. Yang pertama, berzikir kepada Allah dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtan ba'da waqti. Di sepanjang waktu, waqtan ba'da waqti. Pokoknya tidak ada waktu selain mengucapkan la ilaha illallah. Waqtan ba'da waqtin. Sepanjang waktu kita selalu mengucapkan. Yang keluar di dalam mulut kita la ilaha illallah. Kita bekerja, kita sedang duduk tenang, kita sedang bekerja, kita sedang tidur, berbaring istirahat. Kita yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada waktu selain mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika itu tertanam di dalam jiwa kita, tertanam di dalam darah kita, tertanam dalam hati kita, maka orang itu akan beruntung di dunia dan juga di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru zikrullah azza wa jalla ala kulli halin فإنه ليس عمل أحب إلى الله ولا أن يجعل عبد من كل
sayyi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Apa kata Rasul? Aksiru, perbanyaklah kalian zikrullah, dengan zikrul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah kita semua berzikir kepada Allah. Lebih-lebih Bapak Ibu Ustaz-Ustazah di bulan Ramadan ini. Perbanyak zikril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli halin. Di setiap waktu. Ya, tentu kalau di negeri jiran, di negeri orang lain, kita bekerja. Maka tidak ada salahnya. Lagi masak. Atau lagi kerja. Di restoran yang di rumah. Tidak ada lain selain berzikir kepada Allah. Lagi masak, baca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Lagi istirahat. Baca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mengapa harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'innahu laisa amalun ahabbu ilallah. Karena tidak ada amal perbuatan yang paling disenangi oleh Allah. Wala anjali abdin. Dan tidak ada yang paling menyelamatkan dari hambaku. Dari perbuatan jelek di dunia. Di dunia dan akhirat. Min zikrillah. Dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan yang paling disenangi oleh Allah adalah berzikir kepada Allah. Mulut kita, bibir kita, lisan kita dibasahi dengan zikrullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan tidak ada yang paling menyelamatkan dari perbuatan jelek di dunia dan akhirat, yaitu selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku semuanya, ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita. Mumpung Allah memberikan kesehatan kepada kita, maka semaksimal mungkin, lebih-lebih di bulan Ramadan, kita gunakan sebaik mungkin. Kita gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin. Karena di dunia ini ibarat kita menanam sebuah tanaman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tanamannya itu baik, tentu akan diambil. Ketika tanamannya itu jelek, tentu akan dibuang. Maka ada sebuah cerita, ada sebuah kisah yang mengisahkan bahwasanya yang diceritakan oleh Imam Az-Zahid Sayyidil Mufti rahmatullah alaih an abihi al-Mufti rahimahullahu ta'ala. Inna Musa, sesungguhnya Nabi Musa salawatullahi alaihi naja rabbahu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana doanya? Wahai Allah, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku. Khalaqta khalqan. Engkau menciptakan makhluk. Engkau yang menciptakan makhluk. Engkau menjadikan makhluk. Wa rabbaitahum bi ni'matika. Engkau juga yang merawatnya. Engkau juga yang mendidiknya. Bi ni'matika wa rizkika, dengan nikmat dan rizkimu. Summa taj'alahum yaumal qiyamah fi narika. Kemudian engkau di hari kiamat memasukkan mereka semua ke neraka. Nabi Musa seakan-akan apa istilahnya? Marah kepada Allah. Allah, engkau yang menciptakan makhluk. Engkau yang merawatnya. Engkau yang mendidiknya. Tetapi mengapa engkau masih memasukkan ke nerakamu? Mafhumul lafahnya, kalau kita membuat sesuatu, tentu kita akan menaruhnya yang baik. Tetapi Allah, maka bagaimana?
Allah menjawabnya. Inna Musa. Salah. Fa'auha Allah Ta'ala ilaihi. Inna Musa. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Bagaimana? Inna ya Musa. Wahai Musa. Kum. Kau bangunlah. Kau berangkatlah. Fazro. Dan tanamlah sebuah tanaman. Farajahu. Wasaqahu. Wa qama alaiha. Hatta hasidahu. Tanamlah sebuah tanaman. Rawatlah. Siram. Sampai kamu memaninnya. Faqala. Maka Allah berfirman, berkata kepada Nabi Musa, Ma fa'alta bizar'ika ya Musa? Apa yang kamu ambil? Apa yang kamu lakukan dengan tanamanmu? Setelah kamu menanamnya, merawatnya, kemudian memaninnya, kata Allah. Apa yang kamu lakukan kepada tanamanmu? Maka Musa menjawabnya. Qala. Qad rafa'tuhu. Sungguh saya telah membawa, ya Allah. Qala Allah Ta'ala, Sama tarokta, apakah kamu tidak meninggalkan minhu syai'an, sesuatu dari tanamanmu? Ya Allah, saya sudah memaninnya. Saya sudah membawanya, ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada Musa, apakah kamu tidak meninggalkan sesuatu di tanamanmu? Maka Musa menjawabnya, Ya Rabbi, ma taroktu illa ma khaira fihi. Wahai Allah, saya meninggalkan sesuatu yang tidak ada kebaikannya. Sesuatu yang tidak ada nilai baiknya. Qala Allahu ya Musa. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, Fa inni adkhulun nar man la khaira fihi. Wahai Nabi Musa, ketahuilah. Saya memasukkan hamba-hambaku ke neraka, yaitu man la khaira fihi. Yaitu orang-orang yang tidak ada kebaikannya. Sama halnya dengan tanaman-tanaman yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Yang baik dibawa pulang oleh Nabi Musa. Yang jelek, yang tidak ada manfaatnya, ditinggalkan begitu saja di ladangnya. Sama begitu pun Allah. Allah akan memasukkan orang-orang yang tidak ada nilai baiknya. Dan Allah akan memasukkan manusia itu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memang betul-betul bertakwa, berzikir kepada Allah Subhanahu. Maka Nabi Musa berkata, Qala Musa, man huwa? Ya Allah, siapakah man huwa? Siapakah orang yang tidak ada kebaikannya itu, wahai Allah? Nah, Allah menjawabnya, Allazi yastankifu ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahui Nabi Musa, ketahui Musa, orang yang tidak ada kebaikannya, man la khaira fihi, yaitu orang yang sombong, orang-orang yang enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin ustaz-ustazah, maka Allah mengibaratkan manusia yang tidak ada nilai baiknya di sisinya sama halnya dengan sampah. Bagaimana sampah? Sampah dicampakkan begitu saja di pinggir jalan. Sedangkan manusia yang tidak ada nilai baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang tidak ada nilai baiknya? Yaitu orang-orang yang sombong, enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan ini mari kita banyak berzikir kepada Allah dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dilanjut dengan tasbih, subhanallah, dilanjut dengan istighfar, dilanjut dengan takbir, tahmid, dan lain sebagainya. Karena dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, iman kita akan menjadi kuat. Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak yang perlu dibahas, masih tadi yang 5, masih 1 yang dibahas, namun waktunya sudah menunjukkan jam 16.45, maka saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz. Dibuka pertanyaan, bisa Al-Ustadz? Boleh, Bu. Tapi pertanyaan dengan yang sulit-sulit, Bu, ya. Insya Allah tidak. Ya jamaah, dibuka pertanyaan untuk sore hari ini di dalam acara Rona Senja Ramadan kita, Hikmah Tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Monggo dipersilahkan. Jemaah. Ayo, teman-temanku semuanya, Ustaz-Ustazah. Kalau memang tidak ada, saya lanjutkan. Karena cuma satu hal yang dibahas tadi itu, yang 5, ketika berada dalam diri kita, tertanam dalam diri kita, itu akan beruntung di dunia dan akhirat. Cuma 1, yaitu kalimat la ilaha illallah. 4-nya masih belum. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya lanjut, biar diringkas aja. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja, Hikmah Tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Semoga barakallah. Saya Tumina Alif, Ustadz dari Banyuwangi, yang saya ingin bertanyakan, apabila kita ini lagi mendengar doa atau mungkin kumandang azan dan bacaan-bacaan Al-Quran, di situ kami ya sedikit paham, mungkin ada keliru panjang pendeknya atau tajwidnya. Namun kami ini tidak mampu untuk mengingatkan. Nah, di sini. Bagaimana kami ini menyikapinya? Karena di situ ada kekeliruan. Mohon diberikan solusi atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu ya, Pak Ustaz. Terjadi di kompleks saya, terjadi juga di daerah saya, khususnya saya kan sekarang lagi ditugaskan oleh pondok di suatu daerah yang untuk mengkondisikan untuk membangun dan merintis sebuah pesantren. Jadi memang hal itu tidak asing ketika tadarus, apalagi di bulan Ramadan, di mana-mana kita terdengar yang namanya tadarus. Kemudian kita sebagai orang yang paham tentang Al-Quran, yang tahu bukan hafal tetapi paham dengan Al-Quran, banyak bacaan-bacaan yang menurut pandangan kita, menurut ilmu yang kita pelajari, salah panjang pendeknya. Kadang alladzina amanu kutiba, nah, yang banyak seperti itu. Maka di dalam kitab tentang masalah tajwid dijelaskan, ketika kita mendengar bacaan yang salah dan kita tidak mampu untuk menegurnya karena kadang jauh ataupun karena orangnya memang tidak mau ditegur, ada yang seperti itu, dan karakter orangnya ada yang begitu. Maka bagaimana langkahnya? Karena kita sebagai kami orang yang mendengar, kalau kita tidak menegurnya, maka kita tahu bahwa itu bacaan salah.
maka dosa kita. Maka kata ulama tajwid mengatakan bacaan yang salah. Ketika kita mendengar bacaan yang salah dari teman kita yang membaca, kita tidak mampu untuk menegurnya, atau memang orangnya tidak mau ditegur, atau memang tidak mau mendengar, maka bacaan yang salah itu dibaca ulang oleh yang mendengar. Kalau misalkan teman kita membaca di dekat kita, kemudian salah bacaannya, kita tidak mampu karena takut tersinggung, takut malu dan lain sebagainya, karena dia adalah orang yang terpandang, maka sebisa mungkin kita menegurnya. Tetapi ketika tidak memungkinkan, karena ada hal atau adab yang perlu kita jaga, maka sekaligus ketika mendengar bacaan itu dibaca ulang oleh orang yang mendengar. Nah, begitu Bapak Ibu. Ustazah begitu. Terima kasih. Terus, barakallah. Kalau misalkan ada yang lebih mumpuni jawabannya, silahkan tanya kepada Ustaz yang lebih mumpuni. Pengetahuan kami dan yang saya pelajari itu Ustaz. Ya, terima kasih. Jamaah. Kok Monggo, silakan satu lagi pertanyaan. masih Bu nggih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Rona Senja. Apa Bu? Bahagia untuk mencapai ridho dan berkah. Ridho dan berkah. Allah Allah. Monggo Bu. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Saya Uswatun Hasanah. Saya mau bertanya. Begini Pak Ustadz, saya cuma ingin bagaimana caranya mengajak seseorang yang kita sayangi untuk taat kepada taat ibadah gitu Pak Ustadz. Nah, sedangkan kita tuh sudah berusaha dan sudah mengingatkan, tapi terkadang itu masih suka lalai gitu. Nah, itu bagaimana solusinya Bapak Ustadz? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dan terima kasih juga untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iya. Wadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan saling mengingatkanlah kalian semua, karena hal itu sangat bermanfaat bagi orang-orang. Maka ketika kita mengingatkan seseorang, akan tetapi mereka hati yang masih keras, maka teruslah kita lalu mengingatkan dan terus mengajak, tidak ada bosan-bosannya, selalu mengajak agar orang itu sampai mengikuti ajaran-ajaran yang benar. Mengapa? Solusinya orang yang tidak mau diajak, orang yang tidak mau diperingati, maka hatinya sudah keras. Ketika hatinya sudah keras, maka harus banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "La tuksirul kalama bi ghairi dzikr." Jangan banyak. Halo, masih dengar Bu? Mendengar Pak Ustadz? Bapak Ustadz. La tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah banyak berbicara tanpa berzikir kepada Allah. Fa'inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillah, sesungguhnya orang-orang yang
saya berbicara tanpa berzikir kepada Allah, maka hatinya akan panas. Wa inna ab'adal nas min Allah al-qalbi. Dan orang-orang yang paling jauh dari Allah adalah orang-orang yang hatinya panas. Maka untuk meluruskan, untuk biar hatinya tidak keras, lembut, maka Etiopianya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah, mohon kepada Allah agar orang-orang yang kita ajak itu senantiasa Allah berikan kelapangan hati, Allah berikan kelembutan hati agar mereka bisa mengikuti dan diajak, diperingati untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Doakan orang tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak terus kita dengan bosan-bosannya orang itu diajak. Sehingga orang itu di samping kita mengajak juga mendoakan agar hatinya diberikan kelembutan, kelapangan oleh Allah Subhanahu. Karena Etiopianya kita tidak mungkin mengajak orang itu karena orang itu sudah hatinya keras. Maka apa langkah kita? Doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berdoa kepada Allah lebih-lebih di bulan Ramadan ini, nah kesempatan kita untuk mendoakan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita yang kita cintai, agar menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih, nah 10 akhir Ramadan di situ adalah para ulama mengatakan adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 29. Doakan, perbanyak di bulan Ramadan ini mendoakan orang-orang yang akan diajak kita agar mereka semua senantiasa diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka bisa mengikuti, bisa diajak untuk senantiasa melakukan kebaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Ustadz minta doanya ya. Ini Bu, Barokah Di akhir doa. barokah doanya. mau doa ya? Ye. Baik, sebelum kita akhiri majelis ini, kita kirim Fatihah kepada orang tua kita, saudara kita, kerabat kita yang telah mendahului kita meninggal dunia. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni semua dosa dan kesalahannya. Allah beri terang kuburnya, Allah beri lapang kuburnya, Allah terima semua amal baiknya sehingga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Amin. saudara kita, orang tua kita, kerabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan umur panjang, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Dan Amin. yang sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kesabaran, Allah hikmah di musibah yang terjadi, dan Allah mudahkan urusan kita semua. Allah lindungi keluarga kita semua. Allah beri rezeki yang banyak, yang halal, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Terlebih dan terkhusus kepada pembimbing dan pembimbing Majelis Taklim Iwamat on Air
Nah, di antaranya Ibu Isna Hidayati dan Ibu Uliyami dan seluruh anggota dan juga ustadz-ustadzah semuanya. Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kekuatan dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan. Allah lindungi, Allah ridai semuanya. Dan mudah-mudahan majelis ini senantiasa menyatukan kita di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini ya hukulun niyatin salihah bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا حميدا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائد مؤدين وعلى الصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء رادين وبالنعام شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سرير الكرامة قاعدين ومن حور الجنان متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل وغصين شاربين بأكواب وأبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبحنا وتحليلنا وتضرعنا وخشوعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak
Al-Ustadz Muhammad Haji SPDI yang telah memberikan tausiah pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan karena acara berjalan lancar, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis satu kali saja nggih Ibu-ibu. Monggo dibuka mic-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بسم بالله الله من الرحمن الشيطان الرحيم الرجيم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل محمد على وعلى سيدنا آل محمد سيدنا وعلى آل محمد سيدنا سبحانك محمد. اللهم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya dibuka moodnya jemaah, kita hantarkan keduanya untuk beraktivitas kembali ke Indonesia. Mari kita hantarkan beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat. Barokah. Ya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya Bu ya semuanya, mohon maaf. Kami. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas semuanya. Terima kasih Bu ya. Mohon maaf. Mari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku pemandu dan pembawa acara, apabila saya menyampaikan acara pada sore hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati seluruh jamaah Iwamit on Air, mohon maaf lahir batin nggih. Tak punduripun. Maafnya. Nggih, mari kita pamit undur diri semuanya.